Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, hari ini pertemuan kita yang pertama untuk mata kuliah metodologi penelitian. Jadwal aslinya itu menurut Komkes jam 7.30 sampai 9.30. Tetapi kemudian saya tidak sepakat karena kemudian jam 7.30 itu jam saya makan pagi, ya. Jadi saya sama istri makan pagi sambil dengar musik, terus tiba-tiba harus ngajar, itu kan mengganggu kebahagiaan, ya. Dan ada prinsip hidup itu, kuliah tidak boleh merusak kebahagiaan. Nah, oleh sebab itu kemudian saya nego sama Komkes. Negonya sejak kemarin, ya. Nego bla bla bla. Kemudian Komkes setuju, mungkin dia kan pernah muda juga Komkes, ya. Jadi beliau setuju dan kemudian kita hari ini mulai jam 8.15. Oke, seperti biasa kuliah kita nggak akan pernah menggunakan tayangan ini, makanya tadi saya minta Komkes mematikan. Seperti kuliah sosiologi agraria itu, ya. Kita bikin WA group, nanti Komkes mohon berkenan membuat WA group yang baru, jangan WA group yang sosiologi, supaya suasananya baru gitu, supaya nggak terancu dengan mata kuliah sosiologi. Kemudian tugas saya hari ini adalah menyampaikan RPS, rancangan pembelajaran semester, dan kemudian menyampaikan sedikit materi yang berhubungan dengan mata kuliah kita. Orang bilang review, ya, semacam review, sehingga kemudian Anda paham Anda mau dibawa kemana oleh dosen pengampu. Nah, untuk itu pada hari pertama ini saya mohon Komkes berkenan mendampingi saya. Kan saya masih grogi ngadepin Anda ini, ya. Ya, Komkes tolong dampingi saya. Kemudian saya akan minta beliau bercerita. Silakan Komkes. Saya minta beliau bercerita apa yang beliau ketahui tentang skripsi. Kan mungkin pernah dengar senior, pernah mendampingi dosen bikin penelitian dan lain sebagainya. Kemudian nanti dari cerita beliau kita lihat mana sisi positif yang bisa kita ambil, mana sisi negatifnya yang harus kita atasi, ya. Nggak usah lihat gadget, Komkes silahkan. Apa yang Komkes ketahui tentang skripsi? Untuk skripsi mungkin sebagai salah satu tugas akhir dari mahasiswa tingkat akhir. Ya, apa yang sulit dari skripsi? Kebetulan belum dapat, mungkin belum ditempa apa yang sulit. Oke, Komkes tidak berhasil menemukan kesulitan, berarti yang ditemukan kebaikan, kemudahan, ya. Oke, alhamdulillah kita bersyukur Komkes tidak berhasil menemukan kesulitan. Dan memang sebetulnya tugas dosen itu kan mengajak Anda untuk gagal menemukan kesulitan. Kalau Anda berhasil menemukan kesulitan, berarti dosennya gagal. Ya, jadi kalau hari ini Komkes memperlihatkan bahwa dia gagal menemukan kesulitan, berarti besar kemungkinan dia sukses ketika bikin skripsi. Target bikin skripsi apa, Komkes? Apa targetnya seandainya Anda bikin skripsi? Targetnya untuk lulus di sekolah tinggi Pak. Lulus. Kalau cuma lulus, jangan. Kalau lulus, C itu lulus, ya. Anda dapat nilai C ujian skripsi itu lulus. Tapi saya sebagai sahabat nggak suka. Saya ingin Anda dapat A, ya. Jadi jangan sekedar lulus. Terus kalau Anda bilang, Pak Aris, kan nggak mungkin semuanya A. Siapa bilang nggak mungkin? Bagi Tuhan semua mungkin. Dan kalau Tuhan sudah bilang itu kan saya sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Kenapa? Karena A itu tidak dikuota. Nilai A itu tidak diberi kuota. Pak Aris hanya boleh memberikan nilai A 10, enggak. Siapa saja di antara Anda sepanjang berkemampuan maka berhak mendapatkan nilai A. Kalau Anda berkemampuan tetapi dosen tidak memberi nilai A, yang salah dosennya. Jadi ukurannya adalah berkemampuan. Agar Anda berkemampuan itu tugas dosennya. Kalau sampai ada mahasiswa tidak berkemampuan, yang salah bukan mahasiswanya tapi dosennya. Kalau Anda gagal bikin skripsi, yang salah dosen metodologi penelitian, saya. Ya, jadi kalau Anda gagal bikin skripsi, yang salah saya. Kalau Anda bikin skripsi kurang baik, misalnya cuma dapat C atau B, yang salah saya. Oleh sebab itu target saya adalah Anda dapat nilai A untuk skripsi. Untuk ujian mata kuliah juga begitu. Tidak ada kuotanya itu sepanjang memungkinkan, sepanjang kemudian Anda berkemampuan. Karena kan
harus objektif ya. Begitu Komkes. Jadi minimal A. Ya. Kalau optimalnya nggak tahu, terserah ya. Tapi targetnya itu. Terus kemudian apakah Komkes mendengar isu terkini tentang wacana penghapusan skripsi? Ya, Pak. Nah, dengar. Apa pendapat Komkes tentang itu? Pasti happy ya. Ayo, kalau happy bilang happy Komkes, jangan malu-malu. Ya Pak, senang Pak karena dihapus skripsi. Ya. Tapi belum tentu di sini Pak. Ya, Komkes senang kalau ada wacana penghapusan skripsi, tapi dia masih ragu, jangan-jangan di STPN nggak akan dihapus skripsinya, tuh. Jawabannya memang enggak. Ya. Insya Allah di STPN skripsi nggak dihapus. Tetapi kemudian format skripsinya mungkin diperluas. Pengertian diperluas itu begini. Kalau selama ini Anda mendengar skripsi kan yang terbayang itu pengaruh A terhadap B, perbandingan A terhadap B, kesesuaian bla 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 terhadap ketentuan bla bla, gitu ya. Itu atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pertanahan. Itu yang selama ini Anda pahami loh. Tetapi kemudian dengan isu penghapusan skripsi, sebetulnya bahasa formalnya bukan penghapusan. Beliau yang kita hormati, Pak Menteri Pendidikan itu menyatakan skripsi tidak lagi diwajibkan. Artinya kebijakan diserahkan pada kampus masing-masing. Gitu ya. Maka kemudian besar kemungkinan, saya bukan pengambil kebijakan, nanti kebijakannya Pak Ketua. Tapi besar kemungkinan skripsinya mungkin akan lebih fleksibel. Artinya fleksibel itu Anda boleh meneliti berbagai hal sepanjang berkaitan tentu dengan pertanahan. Kalau Anda bilang, loh kok selalu dengan pertanahan Pak Aris? Pertanahan itu bukan sumber penghambat. Pertanahan itu justru menjadi pengantar atau semacam karpet merah keluasan berpikir. Mari saya ajak Anda berpikir tentang apa yang dipahami oleh teman-teman kartografi ya. Teman-teman kartografi itu punya konsep. Segala sesuatu bisa dipetakan. Baik terlihat maupun tidak terlihat. Baik diketahui maupun tidak diketahui. Dengan kalimat seperti itu, maka semua hal bisa ditangani oleh teman-teman kartograf. Nah, pertanahan juga begitu. Segala sesuatu berkaitan dengan tanah, segala sesuatu berkaitan dengan pertanahan, maka segala sesuatu bisa dihubungkan dengan aspek pertanahan. Contoh, Pak Aris saya magang di perusahaan X. Perusahaan ini tidak bergerak di bidang pertanahan, Pak Aris, di bidang ekspor-impor. Apa yang harus saya teliti dalam konteks pertanahan? Maka kemudian nanti saya bilang hubungkan kegiatan beliau, kegiatan perusahaan itu dengan aspek pertanahannya. Segala sesuatu itu selalu ada hubungannya dengan aspek pertanahan. Pertanahan itu selalu berkaitan dengan segala hal, dalam hal ini Ipolexos Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu berkaitan dengan pertanahan. Maka selalu ada cara untuk memasukkan aspek pertanahan di dalam kegiatan sesuatu, sehingga kemudian itu menjadi ruang buat Anda untuk menyusun sebuah karya ilmiah yang berkaitan dengan itu. Jadi begitu ya, jadi selalu ada hubungannya. Itu yang dalam bahasa metodologi disebut dikontekskan. Jadi kalau Anda meneliti, penelitian Anda itu dikontekskan dengan bidang ilmu Anda. Kalau Anda kuliah di geodesi, penelitian Anda harus dikontekskan dengan ilmu geodesi. Kalau Anda kuliah di sosiologi, penelitian Anda harus dikontekskan dengan sosiologi. Karena Anda kuliah di STPN, maka penelitian Anda harus dikontekskan dengan pertanahan. Itu dikontekskan. Orang bilang kontekstualisasi. Ya, itu tekniknya. Jadi istilah pertanahan tidak justru mempersempit, tetapi menjadi karpet merah buat Anda untuk meneliti banyak hal. Ipolexos Hankam. Kan Anda sudah paham ya kalau bicara tanah, bicara agraria. Kalau bicara agraria, bicara barak. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Anda mainkan pasal itu menjadi pintu gerbang Anda untuk melakukan penelitian. Ya, itu. Jadi, kesimpulannya, kalau nanti ternyata skripsi masih diwajibkan, ya Anda ikuti saja, jangan kemudian sedih. Kalau kemudian menurut Anda susah nggak bikin skripsi? Menurut cerita senior, kan Anda ngobrol dengan senior kan? Nah, menurut cerita senior, susah nggak buat skripsi? Menurut cerita dari senior ada yang susah, ada yang mudah Pak. Yang bilang susah, apanya yang susah? Yang bilang bahwa bikin skripsi itu sulit, apanya yang sulit?
Menurut cerita senior itu loh, yang senior bilang susah. Apanya yang sulit, Mas? Santai aja, yang penting jangan sebut nama ya, karena saya rekam di YouTube. Nanti sebut nama apa dipanggil. Jangan sebut nama. Pak, susahnya karena bimbingannya, Pak. Tapi jangan sebut nama. Atau apalah, terserah. Apa? Apa yang susah menurut senior? Tugas saya nanti memudahkan yang susah itu loh. Mengatasi yang susah. Ayo Mas, apa? Ingat? Mungkin mencari beberapa referensi. Oh, nyari literatur. Oke, apalagi? Nyari literaturnya susah. Terus kalau pembimbingannya ada yang ngeluh nggak? Ada nggak senior mengeluh pembimbingan? Oh, pembimbingnya sulit, susah ditemui. Giliran mau ketemu, dia misalnya cuti. Salah satunya itu Pak. Oh iya. Dosen pembimbing. Oke. Dosen pembimbing sulit ditemui, referensi kurang, referensi sulit, apalagi? Itu aja Pak. Terlalu banyak kegiatan nggak? Misalnya, saya kan sibuk Pak Aris, pagi pacaran, siang pacaran, malam pacaran. Jadi nggak ada waktu buat bikin skripsi, misalnya begitu. Ya, itu termasuk kesulitan. Jadi cuma dua itu ya poinnya, referensi dan dosen pembimbing. Nah, kalau berkaitan dengan dosen pembimbing, kami kan punya grup WA dosen dan kami saling sharing atau saling mengingatkan agar kemudian tugas kami sebagai dosen kan membantu Anda untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Itu nanti masuk ke diskusi kami para dosen ya, kami punya WA group. Nah, kemudian kalau mengenai referensi, sekarang sudah zaman canggih tuh, zaman googling. Jadi Anda tinggal googling, Anda ingin meneliti tentang X, masukkan kata kunci X-nya itu ke Google Cendikia atau orang bilang Google Scholar. Masuk, nanti ketemu beberapa orang yang menekuni bidang itu, masuk ke akunnya, nanti keluar itu buku-buku yang dia tulis. Kalau Anda masuk di Google Scholar, masuk ke akun saya, Anda akan bisa lihat buku-buku saya dan bisa di-download. Buku-buku yang saya tulis bisa di-download, jurnal internasional yang saya tulis bisa di-download. Jadi it's okay, no problem gitu. Itu kan baru Aris, kan masih banyak lagi toko-toko yang lain. Ada mungkin jutaan ya di Google itu. Nanti masuk di Google Scholar. Jadi saya pikir referensi selesai. Dosen pembimbing itu nanti insya Allah pelan-pelan kita perbaiki. Terus apa lagi? Berarti nggak ada lagi ya? Berarti setuju skripsi tetap diadakan di STPN. Ya, oke. Sekarang saya ingin cerita kenapa kemudian muncul isu tentang penghapusan. Kenapa kemudian muncul isu tentang skripsi tidak lagi diwajibkan? Karena ada pengalaman menarik dari Pak Nadiem itu, dari Pak Menteri itu, bahwa ketika beliau S2, beliau kan nulis laporan penelitian, sebut laporan penelitian. Beliau nggak menyebut itu tesis ya, tapi melakukan penelitian. Laporan penelitian itu tentang proyek Gojek itu loh. Jadi Gojek itu hasil beliau buat penelitian dan kemudian itu yang kemudian dikembangkan. Nah, berdasarkan pengalaman itu maka kemudian beliau mengajak para mahasiswa untuk menekuni proyek tertentu dan kemudian itu yang dijadikan dasar untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Sehingga kemudian mahasiswa menjadi lebih kreatif kira-kira seperti itu. Nah, saya pikir dari ide yang itu kan nggak ada yang salah. Idenya itu bagus bahwa mahasiswa diajak berpikir kreatif, bahwa mahasiswa diajak menciptakan proyek-proyek tertentu yang tentu sesuai dengan levelnya ya. Kalau mahasiswa S1, D4, level proyeknya mungkin level desa atau kabupaten. Nanti yang mahasiswa S2 levelnya mungkin kabupaten, provinsi. Yang S3 mungkin levelnya provinsi, nasional, bahkan mungkin internasional. Sesuai dengan levelnya tentu proyeknya itu ya. Tetapi idenya kan bagus. Nah, bagi saya sebagai metodolog, ide yang bagus itu jangan kemudian dihalangi, tetapi kemudian dikembangkan masuk dalam ke format ilmiah. Skripsi, tesis, disertasi itu kan karya ilmiah. Nah, ide proyek itu masukkan ke situ. Bahwa Anda nanti diizinkan bikin skripsi berbasis proyek yang Anda kerjakan, itu harusnya dibuka ruang itu. Jadi tetap aja namanya skripsi ya, karena skripsi, tesis, disertasi, terutama yang skripsi dalam konteks diploma 4 dan S1, itu berguna buat Anda untuk melatih Anda berpikir kritis, sistematis, dan logis. Kenapa saya bilang berpikir kritis, sistematis, dan logis? Karena 3 hal itu diperlukan di dunia kerja.
Kalau nanti Anda bekerja di bidang pertanahan, Anda harus punya kemampuan berpikir kritis, punya kemampuan berpikir sistematis, punya kemampuan berpikir logis. Apa itu Pak Aris berpikir kritis? Apakah harus protes kepada orang yang senior? Enggak. Ketika Anda di kantor pertanahan bukan berarti Anda harus protes ke kepala kantor. Anda kan mengerti ya, bahwa bidang pertanahan itu dari tahun ke tahun targetnya makin besar. Bidang pertanahan itu dari tahun ke tahun tuntutannya semakin tinggi. Menghadapi tuntutan yang semakin tinggi, kebutuhan yang semakin besar dalam konteks produk, maka kemudian kan harus ada kreativitas. Kreativitas itu dibangun lewat daya kritis. Contoh, Anda datang ke kantor, ini hasil pengalaman saya diskusi dengan teman-teman yang KKNP ya. Dia datang ke kantor, dia lihat begitu, terus dia bilang, dia kemudian hubungi saya, Pak Aris, saya lihat suasana kantor seperti ini, kemudian menurut yang bersangkutan, sepertinya produknya kurang cepat Pak Aris. Terus saya bilang, terus kamu punya ide apa? Saya punya ide misalnya dibuat aplikasi tertentu lah sesuai kebutuhan di situ. Saya nggak paham ya, saya bukan ahli komputer. Saya bilang kalau gitu coba kamu diskusikan dengan Pak Kepala Kantor, sampaikan salam saya kepada beliau. Nah, tentu kemudian mahasiswa ngomong ke Kepala Kantor, ada salam dari Pak Aris bla bla bla, terus kemudian dia cerita idenya. Terus Kepala Kantor bilang, oh iya itu bagus itu. Nah, itu kritis. Apa maksudnya kritis? Lihat situasi saat ini, perhatikan mana yang kurang, kemudian dikritik. Yang dikritik bukan orangnya, tapi sistemnya. Apanya yang salah, bukan siapa yang salah. Kemudian buatkan solusinya, tawarkan dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Begitu diterima, kerjakan. Nah, nanti di dunia kerja begitu. Nah, itu dibangun lewat daya kritis Anda ketika bikin skripsi. Kemudian sistematis. Sistematis itu adalah kemampuan Anda menetapkan mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang belakangan, mana yang harus general, mana yang harus khusus. Itu kemampuan memilih itu. Itu sistematis. Kalau Anda nggak berlatih sistematis, Anda nanti acak-acakan. Yang harusnya duluan jadi belakangan, yang harusnya belakangan jadi duluan, yang harusnya disampaikan secara umum jadi khusus, yang harusnya khusus jadi umum. Nah, itu kan harus dilatih dalam pembuatan skripsi. Itu. Dan terakhir logis. Logis itu masuk akal, punya logika yang baik, bisa diterima banyak orang, bermanfaat buat banyak orang. Jadi skripsi itu manfaatnya adalah melatih Anda berpikir kritis, sistematis, dan logis. Begitu ya. Jadi jangan sedih ketika kemudian tetap diwajibkan bikin skripsi, tetapi happy aja, dan itu kan gengsi Anda. Kalau Anda berhasil bikin skripsi berbasis proyek, ada dua keuntungannya. Keuntungan pertama, kalau Anda berbasis proyek, Anda bisa dapat proyek itu dalam pengertian ilmu. Anda lihat bagaimana Pak Nadiem Makarim dengan Gojeknya. Kan bisa kemudian dikembangkan. Kalau sekarang Anda kan levelnya di 4 S1. Mungkin level proyek Anda basisnya kecamatan atau desa. Oke. Tapi kalau itu berhasil, kan Anda bisa tawarkan ke tempat yang lebih luas. Belajar dari pengalaman Reza, alumni STPN. Dia neliti di satu desa, dia lihat PTSL-nya bla bla bla, saya nggak paham tekniknya. Tapi kemudian dia ciptakan smart PTSL. Itu kan lewat skripsi dia. Terus sudah itu baru dikembangkan, ditawarkan. Sekarang menasional. Dan sekarang dia sedang tugas belajar. Itu. Jadi hidup itu harus pandai memanfaatkan situasi. Ya. Jadi happy aja ketika nanti skripsi tetap diwajibkan di STPN, dan kalau soal kesulitan itu nanti bersama-sama saya. Ya, kalau ada kesulitan. Nah, sekarang saya mulai masuk ke RPS ya, rancangan pembelajaran semester. Tadi itu kan membahas isu ya, kan Anda paham ya kalau sosiolog itu nggak bisa langsung ngomong to the point ya. Kita main dulu ke isu-isu yang sedang berkembang, kemudian kita bahas, kemudian kita baru masuk ke poinnya. Tugas saya di pertemuan pertama ini adalah menyampaikan RPS, rancangan pembelajaran semester. Nah, kalau itu disampaikan tentu bentuknya dokumen seperti yang pengalaman di mata kuliah semester 3 itu. Kan saya paling males baca dokumen ya. Maka kemudian saya persingkat. Jadi pada intinya semester 5 itu kan ada 6 kelas, A, B, C, D, E, F. Kami para dosen sudah sepakat, ada SK-nya, ditandatangani Pak Ketua, yang A, B, C ditangani oleh saya dan Ibu Dwi Wulan Pujiriani. Yang D, E, F ditangani oleh Pak Eko Soeharto dan Ibu Widiana. Yang D, E, F sementara kita tinggalkan, kita bahas yang A, B, C. Anda kan A ya. Nah, yang ABC itu, saya sudah buat kesepakatan dengan Ibu Wulan Pujiriani bahwa kami berdua
siap membantu Anda sampai kemudian Anda menyusun skripsi. Meskipun mata kuliah kita cuma di semester 5. Jadi kalau nanti Anda selesai semester 5, kemudian Anda KKNP, di lokasi KKNP Anda menemukan ide tentang skripsi, silahkan japri saya atau japri Ibu Wulan. Kemudian selesai KKNP Anda magang, punya ide lagi silahkan japri. Kemudian semester 8 Anda sudah mulai bikin judul, silahkan japri kami berdua. Jadi kami berdua welcome. Kami sepakat, kami berkomitmen untuk siap membantu Anda sampai bikin skripsi. Ya. Meskipun kuliah kita cuma di semester 5. Nah, kemudian apa pembagian tugasnya? Ibu Wulan tugasnya menyampaikan metode penelitian kuantitatif. Saya ulang kalimatnya, Ibu Wulan tugasnya menyampaikan metode penelitian kuantitatif. Nanti ada bonus di pertemuan terakhir, metode penelitian campuran, atau orang sering bilang mixed method. Jadi rohnya metode kuantitatif, bonusnya mixed method. Dimix dengan apa? Dimix dengan kualitatif. Nah, tugas saya itu di pertemuan ini, nanti sampai menjelang UTS, itu mengajarkan pada Anda metode penelitian kualitatif. Plus bonus. Bonusnya apa? Metode penelitian hukum. Karena secara keilmuan, metode penelitian hukum itu sebetulnya bagian dari metode kualitatif, tetapi karena dia unik, dia diberikan tempat tersendiri. Nanti saya sudah siapkan slide-nya, saya sudah siapkan literaturnya. Ada literatur tentang metode penelitian hukum yang sangat baik, yang mudah dipelajari, terbitan Airlangga University ya. Itu. Kalau yang metode kualitatif kan saya sudah nulis bukunya, tapi kalau yang metode penelitian hukum itu dari Airlangga University. Nah, itu yang dimaksud dengan RPS. Jadi pembagian tugas antara saya dengan Ibu Wulan Fajriani. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak Aris, kenapa harus ada dua metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif? Bukankah dua metode itu membuat bingung mahasiswa harus pilih yang mana? Gitu ya. Maka kemudian jawabannya adalah sebaiknya jangan bingung karena itu ada sebab gitu ya, kan begitu rumusnya. Selalu ada sebab segala sesuatu itu. Mengapa kemudian berubah dari metode kuantitatif ke metode kualitatif? Metode penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang awal. Jadi manusia awal, para ilmuwan awal itu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Paradigmanya disebut paradigma positivistik. Jadi perubahan dari metode penelitian kuantitatif ke metode penelitian kualitatif itu terjadi karena ada perubahan paradigma. Yang pertama, paradigma positivistik itu menjadi pintu gerbang atau instrumen bagi sahabat-sahabat kita yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Apa itu? Metode penelitian kuantitatif itu adalah metode yang menjadikan objek penelitiannya sebagaimana benda. Saya ulangi kalimatnya, metode penelitian kuantitatif menjadikan objek penelitiannya sebagaimana benda. Itu kan berkembang di abad ke-18. Jadi mereka datang ke Afrika, lihat pohon diteliti, lihat gunung diteliti, datang ke Asia, lihat segala sesuatu, benda-benda, bebatuan, segala macam diteliti. Kemudian penelitian berkembang, bukan cuma sekedar benda, mereka kemudian meneliti masyarakat, meneliti manusia. Nah, ketika meneliti manusia juga begitu, mereka menganggap manusia itu sebagai benda. Apa cirinya? Ciri orang yang melakukan penelitian dengan memposisikan yang diteliti sebagai benda dan dia sebagai peneliti, itu nampak pada sikapnya, sikap-sikap peneliti. Jadi kalau Anda lihat buku-buku karya orientalis barat di abad-abad ke-18-19, ketika mereka bicara tentang Asia dan Afrika, mereka selalu memberi komentar bahwa bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang mereka teliti itu belum beradab. Yang beradab itu Eropa. Nah, itu dampaknya. Ketika yang diteliti itu dianggap lebih rendah daripada yang meneliti. Itu yang kemudian menganggap, oh Asia Afrika belum beradab, kami Eropa beradab. Nah, itu kan kemudian dikritik oleh para ilmuwan terutama dari Asia dan Afrika. Ilmuwan Asia Afrika menyatakan bahwa peradaban Cina itu lebih dahulu berkembang dibandingkan peradaban Eropa. Ketika orang Eropa masih tinggal di gua-gua, orang-orang Cina itu sudah punya kerajaan. Nah, itu menunjukkan bagaimana kemudian ilmu itu dikritisi.
Maka kemudian paradigma positivistik digeser sedikit menjadi paradigma post-positivistik. Metode kuantitatif, tetapi kemudian ditambah dengan sedikit penjelasan untuk meredam rasa arogansi peneliti, ya. Sehingga kemudian nanti mulai diwawancarai yang diteliti kalau itu berkaitan dengan masyarakat, dan kemudian wawancara itu ditampilkan di dalam penelitian. Tapi itu masih wilayahnya metode penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif itu berada pada dua paradigma, paradigma positivistik dan paradigma post-positivistik. Paradigma positivistik itu murni angka, belum ada narasi. Kalaupun ada narasi, narasi menerjemahkan angka-angka statistik. Kemudian masuk post-positivistik, sudah ada narasi. Sudah ada uraian tentang bagaimana orang yang diteliti itu berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku. Kemudian itu pun masih dikritik, karena kemudian masih menganggap yang diteliti itu lebih rendah daripada yang meneliti. Maka kemudian paradigmanya berkembang, muncul paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik itu ruhnya dua, konstruk dan konstru. Konstruk itu artinya menyusun sebuah karya penelitian dari partikel-partikel yang kecil. Contoh, Anda sedang meneliti reforma agraria di desa X, maka penelitian Anda itu kan disusun dari berbagai partikel. Ada partikel penataan regulasi di level desa, ada partikel penataan aset di level desa, ada partikel penataan akses di level desa. Kemudian masing-masing partikel punya subpartikel. Ya, bagaimana kepala desa bersikap, bagaimana sekretaris desa bersikap, semua para pihak bersikap. Sehingga kemudian itu kan disusun dari subpartikel menjadi partikel, partikel-partikel itu digabung menjadi sebuah karya ilmiah. Itu disebut konstruk. Dan yang berikutnya disebut konstru. Konstru adalah dasar teoritis berpikir agar yang Anda sampaikan itu rasional dan logis. Keunggulan karya ilmiah dibanding yang tidak ilmiah adalah rasional dan logis. Rasional dan logis itu artinya bisa diuji oleh orang lain. Dokter itu ketika mengobati pasien, teknik penyembuhannya bisa diuji oleh dokter yang lain dan bisa diamati oleh dokter yang lain. Bandingkan dengan dukun. Dukun itu ketika mengobati pasien tidak bisa diamati oleh dukun yang lain karena beda ilmu. Ya, bahkan tidak bisa diamati oleh kita yang orang awam. Tapi kalau yang kedokteran bisa. Itu bedanya yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Apakah yang tidak ilmiah itu buruk? Enggak juga. Dukun beranak itu kan diperlukan juga di desa-desa, ya. Dukun bersalin itu. Itu oke, masing-masing punya posisinya. Yang penting Anda mengerti bahwa paradigma berubah dari positivistik ke post-positivistik, kemudian berkembang ke konstruktivistik. Konstruktivistik itu adalah pintu gerbangnya metode kualitatif. Peneliti dengan yang diteliti setara. Kalau Anda baca buku-buku saya seringkali menunjukkan keunggulan orang-orang yang saya teliti. Bukan kemudian merendahkan mereka dan menganggap mereka sebagai benda. Anda perhatikan buku-buku saya itu, ya, itu kan metodenya kualitatif semua. Nah, itu paradigmanya adalah konstruktivistik. Kemudian berubah itu, karena kemudian ada informasi di kalangan ilmuwan bahwa orang-orang yang diteliti, masyarakat itu seringkali diperlakukan tidak adil. Seringkali mereka dibuat tidak sejahtera. Seringkali ada sistem yang membuat mereka disharmoni. Maka kemudian muncul paradigma kritis. Paradigma kritis itu si peneliti mengajak masyarakat berpikir ada hal-hal yang tidak tepat, ada hal-hal yang harus diperbaiki dan kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Bukan siapa yang salah tapi apanya yang salah dan itu kemudian diperbaiki. Itu paradigma kritis. Kemudian berkembang lagi, kalau Anda ingin memperbaiki masyarakat, jangan memperbaiki masyarakat versi Anda. Karena perbaikan masyarakat versi Anda peneliti belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk memperbaiki masyarakat, boleh jadi yang dibutuhkan adalah perbaikan versi mereka. Oleh sebab itu, perbaikannya harus melibatkan mereka. Maka kemudian muncul paradigma partisipatoris. Meneliti bersama-sama mereka, mencari apa yang salah, mencari bagaimana cara memperbaikinya, dan kemudian bersama-sama dengan yang diteliti memperbaiki. Itu paradigma partisipatoris. Jadi Anda sudah lihat, dan itu paradigma puncak, belum ada paradigma selanjutnya.
Jadi paradigma itu berubah dari paradigma positivistik, post-positivistik, paradigma konstruktivistik, paradigma kritis, dan paradigma partisipatoris. Paradigma positivistik dan post-positivistik itu masuk di metode penelitian kuantitatif. Paradigma konstruktivistik, paradigma kritis, paradigma partisipatoris masuk di metode penelitian kualitatif. Jadi, kalau Anda ingin meneliti, mengajarkan masyarakat sesuatu, dalam rangka memperbaiki sesuatu, gunakan metode penelitian kualitatif. Karena itu bagian dari paradigma partisipatoris. Itu yang membuat kemudian berubah dari metode penelitian kuantitatif menuju ke penelitian kualitatif. Apakah kemudian dengan adanya metode penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif tidak diperlukan? Diperlukan, karena hidup ini kan beraneka ragam. Ada wilayah yang harus dikenali secara positivistik, ada wilayah yang harus dikenali secara partisipatoris, ya. Jadi beda-beda situasi. Jadi dua-duanya tetap diperlukan. Ya. Itu mengapa kemudian muncul dua metode penelitian, dan kemudian itu muncul karena ada perubahan paradigma. Itu. Terakhir, kalau Anda ditanya tentang bagaimana sulitnya menyusun skripsi, Anda sejak bertemu dengan saya nanti, dan mungkin nanti sampai kalau kita sudah selesai lebih kuat lagi jawabannya, Anda harus menjelaskan pada banyak orang, termasuk pada junior, bangun optimisme junior, bahwa bikin skripsi itu mudah. Ya, jadi pesan saya hari ini, sampaikan kepada junior Anda bahwa bikin skripsi itu mudah. Kenapa bikin skripsi itu mudah? Karena bikin skripsi itu kan hanya menambahkan hasil penelitian lapangan ke dalam proposal. Sedangkan bikin proposalnya itu juga mudah. Jadi bikin proposalnya mudah, menambahkan hasil penelitian lapangan ke dalam proposal sehingga menjadi satu skripsi itu juga mudah. Meneliti di lapangannya juga mudah karena sudah ada metodenya. Saya ingin tunjukkan pada Anda betapa mudahnya bikin proposal. Proposal penelitian itu hanya ada 3 bab. Bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian. Bab pendahuluan itu berisi 3 subbab. Yang A, latar belakang, B, rumusan masalah, C, tujuan dan kegunaan. Kita bahas satu-satu. Yang latar belakang. Latar belakang itu Anda tuliskan alasan Anda memilih judul itu. Jadi kalau Anda sudah bikin judul, dijelaskan di latar belakang itu kenapa Anda milih judul itu. Ya, kemudian dari penjelasan Anda itu ambil kata-kata kuncinya. Kan kalau Anda jelaskan misalnya 1 alinea atau 2 alinea, kan selalu ada kata kunci. Mungkin ketemu 2 atau 3 kata kunci. Nah, 2 atau 3 kata kunci itu masukkan ke Google Scholar. Masukkan ke Google Scholar, klik. Maka akan muncul sekian banyak buku, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa asing. Anda pilih yang Anda suka. Mungkin gunakan yang 2 bahasa Indonesia, 1 bahasa asing, misalnya begitu. Nah, kemudian nanti dikutip yang materi ada di buku itu bersesuaian dengan alasan Anda, untuk mendukung alasan Anda. Jadi seolah-olah Anda sedang bilang, ini loh judul penelitian saya, alasan memilihnya seperti ini, dan alasan ini didukung oleh literatur yang ngomong begini. Ambil 2 atau 3 literatur. Selesai latar belakang. Sekarang kita bergeser ke rumusan masalah. Rumusan masalah apa isinya Pak Aris? Rumusan masalah itu isinya tentang pertanyaan penelitian. Nanti memang itu debatable, tapi nanti debatable-nya kita bahas di pertemuan yang lebih detail. Tetapi sekarang kita sedang bicara secara umum. Rumusan masalah itu isinya pertanyaan penelitian. Ambil contoh, Anda sedang meneliti misalnya reforma agraria. Pelaksanaan, ini sekedar contoh ya, penataan akses reforma agraria di desa X. Penataan akses reforma agraria di desa X. Itu judul penelitian. Ketika Anda ingin bikin rumusan masalah, rumusan masalahnya itu harus berhubungan dengan judulnya. Kemudian lihat atau perhatikan Anda akan menggunakan metode apa. Jadi sejak awal Anda sudah putuskan Anda akan menggunakan metode apa. Karena tiap metode berbeda cara bertanyanya. Kalau Anda menggunakan metode kuantitatif, pertanyaannya adalah how much. Sejauh mana, seberapa besar. Itu kalau Anda menggunakan metode kuantitatif. Sehingga nanti jawabannya adalah sekian %. Itu kalau Anda menggunakan metode kuantitatif. Kalau Anda menggunakan metode kualitatif, pertanyaannya adalah bagaimana dan mengapa.
Nah, Anda sudah punya 2 kata kunci tuh. Bagaimana, mengapa. Oh, kalau gitu letakkan mengapanya duluan, bagaimananya belakangan. Nomor 1 mengapa, nomor 2 bagaimana. Hubungkan dengan judulnya. Judulnya kan penataan akses reforma agraria di Desa X. Saya ulang kalimatnya, judulnya adalah penataan akses reforma agraria di Desa X. Rumusan masalah 1. Mengapa dibutuhkan penataan akses reforma agraria di Desa X? Mengapa? Rumusan masalah 2. Bagaimana pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Desa X? Selesai. Rumusan masalah sudah beres itu. Mengapa dan bagaimana. Kemudian masuk ke subbab C, tujuan dan kegunaan. Tujuan nanti Anda tulis untuk mengetahui yang 2 tadi itu. Tujuan pertama, untuk mengetahui penyebab dibutuhkannya penataan akses reforma agraria di Desa X. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Desa X. Sudah ketemu, tujuan sudah beres, tinggal masuk kegunaan. Nah, kegunaan ini nggak akan diuji oleh dosen penguji, karena kegunaan itu subjektif, suka-suka Anda. Biasanya ditulis kegunaan penelitian bagi STPN bla bla bla, bagi ATR BPN bla bla bla, bagi Anda bla bla bla. Saya bilang bla bla, isinya Anda sendiri yang buat ya. Suka-suka, dosen penguji nggak akan menguji di bagian itu, karena itu subjektif. Bab 1 kan selesai. Apa yang sulit dengan bab 1? Sudah ada 3 literatur yang mendampingi bab 1. Masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu isinya 2 subbabnya, A dan B. A kerangka teoretik, B kerangka konseptual. Yang kerangka teoretik itu teori. Nah, Anda coba lihat, Anda kan sedang bicara reforma agraria. Reforma agraria itu kan isinya cuma 3. Reforma regulasi, reforma aset, reforma akses. Anda buka buku-buku tentang RA. Jadi nanti caranya itu, di kerangka teoretik tinjauan pustaka itu, A kerangka teoretik, kemudian angka 1, regulasi, penataan regulasi. Terus kemudian 2, penataan akses. Kemudian penataan aset. Kemudian 3, penataan akses. Cari literatur yang menerangkan itu. Ada 2 caranya. Pertama, lihat aturan mainnya, masukkan ke situ bagaimana penataan regulasi, bagaimana penataan aset, bagaimana penataan akses. Masukkan ke situ. Sudah gitu, selesai peraturan perundangan masukkan literatur, klik di Google. Klik di Google, buku apa, jurnal apa yang ngomong soal penataan regulasi. Kutip bagian-bagian yang menurut Anda cocok dengan Anda. Sudah, masukkan, baru kemudian orang bilang di bahasa metodolog disetrika, dirapihkan susunan kalimatnya. Kan sudah ketemu itu. Mungkin di kerangka teoretik bisa dapat yang penataan regulasi 5 literatur, yang penataan aset 5 literatur, yang penataan akses kan sudah dapat 15, plus yang tadi sudah 3. Sudah 18 itu. Sudah 18 literatur. Berarti kerangka teoretik selesai. Sekarang masuk ke kerangka konseptual. Bagaimana Pak Aris cara mengisi kerangka konseptual atau kerangka pemikiran? Itu yang huruf B kan kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran itu adalah jawaban Anda atas pertanyaan di rumusan masalah. Bagaimana cara menjawabnya? Untuk bisa menjawabnya, bayangkan Anda sedang ujian. Ujiannya itu open book, booknya itu kerangka teoretik, soalnya itu rumusan masalah. Anda baca rumusan masalah, bandingkan dengan kerangka teoretik, jawab berdasarkan kerangka teoretik. Misalnya begini, mengapa dibutuhkan, kan pertanyaan, mengapa dibutuhkan penataan akses? Maka dicari jawabannya di kerangka teoretik. Penataan akses dibutuhkan karena bla bla bla. Dari kerangka teoretik yang Anda buat itu. Begitu juga nanti yang rumusan masalah keduanya dijawab dengan itu. Kan selesai sudah itu kerangka konseptualnya. Kemudian supaya lebih indah, lebih cantik, diulang, dibaca. Kemudian dibuat bagian alirnya, mana yang harus duluan, mana yang belakangan. Dibuat bagian alir dari atas, kasih tanda panah terus, kotak-kotak ke bawah. Selesai, bab 2 selesai. Masuk bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Nah, nanti kalau bimbingan saya tentu metodenya kualitatif ya. Nanti kalau yang lain silakan. Nah, bab 3 metode penelitian. Maka kemudian huruf A-nya adalah metode dan pendekatan.
Metodenya Anda pilih, silakan pilih apa saja, tapi kalau nanti di ujian saya, pilihannya kan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Terus Anda jelaskan, metode penelitian kualitatif adalah kutip tulisan saya itu yang ada di buku saya, gunakan parafrase. Kenapa harus parafrase? Untuk menghindari turnitin, supaya nanti turnitinnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi sepanjang Anda mampu memparafrase, lakukan parafrase. Karena turnitin, cek plagiasi itu tidak boleh lebih dari sekitar 20% kalau nggak salah. Nah, kemudian dibuat parafrase. Apa parafrase? Baca kalimat yang saya tulis, apa pengertian saya tentang metode kualitatif, kemudian keluarkan dalam bentuk kalimat Anda, dengan bahasa Anda. Kan tentu beda susunan kalimatnya. Kemudian tulis referensinya, kurung buka Nugroho 2020 halaman sekian. Itu metodenya. Kemudian masuk pendekatan. Kan metode dan pendekatan. Ketika bicara pendekatan, silakan pilih buku apa saja, buku metodologi yang mana saja. Misalnya pendekatannya deskriptif. Kemudian Anda jelaskan, deskriptif adalah kemudian kutip bukunya itu, atau kemudian parafrasekan pendapat para pakar itu. Kemudian tulis misalnya Mr. X tahun sekian, halaman sekian. Sudah 2 literatur, sudah berapa? 20. Latar belakang 3 literatur, kerangka teoretik 15 literatur, metode penelitian sudah 2, kan sudah 20 literatur. Nah, kemudian masuk ke yang huruf B. Jadi, bab 3, metode penelitian, A, apa? Metode dan pendekatan, B, operasionalisasi penelitian, pelaksanaan lapangan, kira-kira begitu. Maka kemudian tulis huruf angka 1-nya, penetapan informan. Penetapan informan kalau kualitatif cuma ada 2 pilihan, snowball atau purposive. Snowball itu kalau Anda nggak tahu siapa yang harus dihubungi, tapi Anda hubungi kepala kantor atau kepala desa duluan, kemudian selesai wawancara Anda tanya, Pak, siapa lagi yang harus saya hubungi? Nanti ketemu 2 atau 3 orang, itu snowball. Jadi setiap akhir wawancara tanya, siapa lagi Pak yang bisa dihubungi? Itu snowball, Anda nggak tahu siapa yang harus dihubungi, dan itu cara mencari orang yang bisa dihubungi, yang bisa diwawancarai. Itu snowball. Kalau purposive Anda sudah tahu, saya harus ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Itu, jadi penetapan informan. Informan ditetapkan secara purposive misalnya. Kemudian berapa jumlahnya? Kalau kualitatif jangan banyak-banyak, 10 sampai 15 orang. Ya, jadi ditetapkan secara purposive dengan jumlah informan 15 orang. Kemudian diberi penjelasan sesungguhnya dalam metode penelitian kualitatif jumlah informan tidak ditentukan, melainkan dihasilkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Tetapi dalam penelitian ini ditetapkan 15 orang. Ya, karena bunyi ilmunya begitu. Jadi di kualitatif itu nggak ditentukan berapa jumlahnya, suka-suka. Makanya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 12 gitu ya. Itu sudah sampai. Informan sudah ditentukan. Kemudian teknik pengambilan data. Teknik pengambilan datanya wawancara. Nanti Anda buat kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka itu artinya kuesioner yang bukan multiple choice. Jadi kalau di kualitatif tidak boleh multiple choice. Isinya pertanyaan dengan bahasa yang mudah. Oleh sebab itu nanti kan bisa Anda konsultasikan ke dosen pembimbing kuesionernya itu, yang kira-kira mudah dipahami oleh orang yang akan Anda wawancarai. Ya, jadi penetapan informan sudah, teknik pengambilan datanya sudah, kemudian datanya kan cuma 2, primer dan sekunder. Primer itu hasil wawancara, sekunder itu dokumen-dokumen pendukung. Kemudian yang keempat, analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dalam kurung thematic analysis. Jadi kalau di kuantitatif, analisisnya kan pakai statistik. Dimasukkan mesin statistik, keluar hasilnya. Kalau di kualitatif bukan begitu. Di kualitatif itu Anda baca wawancaranya itu, kemudian dikelompok-kelompokkan. Tadi kan ada 2 rumusan masalah. Mana jawaban yang berhubungan dengan penyebab perlunya penataan akses. Kemudian mana jawaban yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan. Dikelompokkan. Nanti dikelompokkan lagi yang lebih kecil. Nah, dari kelompok itu kemudian Anda buat cerita. Penyebabnya ini, pelaksanaannya begini-begini. Begitu, itu nanti ketika untuk laporannya. Nah, jadi selesai sudah. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 selesai. Kan proposalnya cuma begitu. Kan nggak ada yang sulit, tinggal nanti tambah bunga-bunganya ya. Tiap kampus punya bunga, misalnya nanti ada novelty, kebaruan, ya tinggal dicocokkan penelitian sebelumnya ngomong begini, penelitian Anda ngomong begini, berbeda dan lain sebagainya. Jadi begitu, nah nanti tinggal Anda ke lapangan.
Ke lapangan itu kan itu lebih mudah karena Anda sudah punya kuesionernya, tinggal wawancara, kemudian susun, terus kemudian seminar kan jadi skripsi. Jadi di mana letak sulitnya? Nah, kalau kemudian Anda bertanya, Pak Aris, bagaimana proses pembimbingannya dengan dosen? Kalau pembimbingan dengan saya, pertama ketemu saya di ruang dosen saya itu, di ruang kerja saya, pertama yang saya tanya adalah, Anda mau meneliti apa? Maka nanti kan mahasiswa cerita, Pak Aris saya ingin meneliti begini-begini. Kalau Anda ingin meneliti begitu, kira-kira judul Anda apa? Maka kemudian nanti mahasiswa bilang, oh ini Pak judul saya. Terus saya baca judulnya, saya bilang kalau judul Anda begini, itu nggak sesuai dengan yang tadi Anda cerita barusan. Yang tadi cerita Anda pesan kan begini, maka judulnya dirubah sedikit. Dikoreksi sedikit judulnya, begitu selesai, judulnya selesai. Terus kemudian pesan berikutnya adalah, ini judul Anda sudah selesai, Anda menggunakan metode kualitatif, Anda baca buku saya, ada contohnya di situ, buat proposal sebagaimana yang saya ajarkan di kelas dan sebagaimana yang ada di buku itu. Maka kemudian nanti buat dia, sekitar seminggu atau 2 minggu dia sudah datang lagi, Pak Aris ini proposal yang saya buat. Saya bilang saya minta waktu 2 hari, biasanya begitu, saya minta waktu 2 hari, kemudian saya periksa itu. Biasa kan proposal pertama pasti banyak salahnya. Kemudian saya coret, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Tapi kan tidak sangat lepas. Begitu saya bilang ini salah, saya bilang perbaikannya begini, ini salah harusnya begini, ini salah harusnya begini. Ini kurang literatur, ini literaturnya. Kalau kurang PDF-nya nanti saya kirim PDF-nya lewat WA group, lewat WA. Selesai dia perbaiki proposal, begitu selesai diperbaiki saya lihat udah oke. Oke, kalau gitu ACC seminar proposal. Seminar proposal kan dia dihantam kiri kanan depan belakang. Saya bilang nanti kalau kamu dihantam kiri kanan depan belakang, welcome. Seorang peneliti itu harus siap menghadapi kritik. Catat semua masukan, nanti konsultasikan dengan saya. Jadi ketika seminar dihantam kiri kanan dia catat. Selesai seminar kita bilang terima kasih, kemudian datang ke ruangan saya, kalau gitu perbaiki ini sesuai dengan masukan seminar. Selesai ACC berangkat penelitian. Berangkat penelitian di lapangan dia banyak masalah, dia WA saya, Pak Aris saya punya masalah gini, saya solusi. Terus begitu kira-kira selesai di lapangan, datang menghadap saya bilang kalau gitu buat laporan penelitian versi kamu. Salah nggak apa-apa saya bilang. Maka dia buat, nah cara membuatnya itu tadi kan sudah ya, proposal plus hasil lapangan. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 gambaran umum wilayah lokasi penelitian, bab 5 dan bab 6 sesuai dengan rumusan masalah. Kalau tadi dia rumusan masalahnya kan 2. Mengapa diperlukan penataan akses dan bagaimana pelaksanaan. Maka ditulis di bab 5-nya itu urgensi penataan akses. Nanti bab 6-nya pelaksanaan penataan akses. Kemudian bab 7-nya penutup. Dia serahkan ke saya minta waktu 3 hari, saya koreksi mana yang salah. Kemudian saya bilang kalau begini cara perbaikinya begini. Kemudian dia perbaiki, literaturnya tambah atau mungkin harus dimasukkan analisis tertentu. Kemudian perbaiki, selesai. Seminar hasil penelitian, dikritik kiri kanan, terima, perbaiki lagi. Kemudian saya bilang oke, ACC ujian skripsi. Ujian skripsi dapat A. Terus apa yang susah? Terus dia bilang, oh Pak, ketika ujian skripsi kan dihantam sangat kritis oleh dosen. Itu cara dosen menguji. Jadi kalau Anda mendengar cerita bahwa ujian skripsinya berat, itu bukan karena yang bersangkutan nggak mampu membuat skripsi, itu cara dosen menguji. Nanti saya tunjukkan video saya bagaimana saya mencecar mahasiswa, yang kalau di video itu seolah-olah jelek sekali skripsinya. Karena kan saya hantam sangat kritis ya, sehingga kemudian orang kalau sebentar videonya pasti, wah ini skripsinya pasti jelek. Enggak. Begitu selesai ujian, kita diskusi para penguji, dapat nilai A. Terus kenapa ujiannya sangat serem seperti itu? Itu cara dosen penguji menguji. Sama kalau Anda belajar silat, Anda belajar kungfu. Kalau Anda belajar kungfu, pengen kenaikan tingkat, Anda berhadapan dengan guru Anda. Nah itu kan Anda harus jatuh bangun ngadepin gurunya. Skripsi juga gitu, jatuh bangun dalam pengertian simbolik ya. Tapi kemudian kan hasilnya dapat A, skripsinya bagus. Orang baca nggak memalukan. Itu bikin skripsi. Jadi apa susahnya? Ya, sekarang kita dengar komentar Komkes. Sesudah dia dengar cerita saya ya, mudah-mudahan terprovokasi. Silakan Komkes. Oh ya, silakan.
Apa yang kamu simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Menurut kamu susah atau gampang? Atau masih bingung? Kalau bingung nggak apa-apa ya. Mungkin Pak, karena belum dicoba mungkin Ya. masih agak. Tapi kan menjadi yakin toh, Ya, Pak. menjadi yakin bahwa kamu bisa, menjadi yakin bahwa itu bisa dijalani. Dan kalaupun nanti ternyata di STPN skripsi itu masih diperlukan, kan kamu tidak stres ya. Kan intinya begitu. Jangan stres gara-gara kebijakan skripsi. Itu ya. Ya, siap. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari yang hadir? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti tolong ingatkan Komkes. Kalau Komkes lupa, tolong buat WA group yang baru. Nanti di WA group itu saya akan kasih tugasnya seperti di sosiologi itu, Anda lihat video. Nanti ada 3 video yang akan saya tampilkan. Itu video saya wawancara dengan mahasiswa KKNP. Dia cerita apa yang dia kerjakan di lapangan. Nah, nanti dari masing-masing video itu Anda buat judul skripsi. Jadi Anda saksikan videonya. Di video 1, nanti Anda tulis video 1, judul penelitiannya adalah bla bla bla. Anda yang buat. Karena itu bukan skripsi, jadi itu wawancara KKNP. Kenapa itu saya lakukan? Saya sedang melatih Anda menyusun skripsi berbasis proyek. Ya, seperti yang diangan-angankan oleh Pak Menteri itu ya. Jadi beliau kan ingin mahasiswa itu bikin skripsi berbasis proyek. Jadi Anda dengarkan diskusi saya dengan mahasiswa, kemudian dari situ buat judul skripsi, kira-kira skripsi Anda seperti itu. Ada 3 video, berarti akan ada 3 judul. Nah, nanti kita diskusikan di pertemuan kedua. Ini kan pertemuan 1 ya, jadi pertemuan kedua seperti di sosiologi agraria, Anda buat di kertas HPS Kuarto, serahkan di sini, nanti saya ambil secara acak dan kita diskusikan. Dan mudah-mudahan nanti pertemuan terakhir Anda sudah paham bagaimana cara membuat skripsi. Gitu ya. Saya pikir demikian. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ada pertanyaan? Nggak. Kalau nggak ada kita tutup ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.